Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini. Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah. Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kadang-kadang saya merasa bingung dengan adanya Wakil Ketua MUI Anwar Abbas. Karena dengan adanya Anwar Abbas di posisi Wakil Ketua MUI, ya serasa MUI itu seperti oposisi pemerintahan. Ya padahal seharusnya lah daripada mengurusi pemerintahan lebih baik mengurusi ada santri yang di Bandung yang katanya sih ya dilakukan seperti itu oleh gurunya. Ya seharusnya mengurusi yang seperti itulah, bukan marah mengurusi hal yang lainnya. Maka tidak salah lah kalau opini publik Anwar Abbas seperti oposisi dari pemerintahan karena sering melakukan kritik-kritik kepada Presiden Joko Widodo. Dalam Kongres Ekonomi Umat Islam II yang diadakan oleh MUI, Presiden Joko Widodo pun tidak tinggal diam dan langsung menjawab kritikan-kritikan Anwar Abbas tersebut. Bahkan di depan Anwar Abbas dan petinggi-petinggi MUI, Presiden Joko Widodo menjawab semuanya. Ya kemungkinan saat kritikannya dijawab Presiden langsung, ya kemungkinan agak panas dingin ya. Kemungkinan wajahnya bisa berubah jadi pucat karena semua dijawab oleh Presiden Joko Widodo dengan telak dan elegan, di mana semua kritikan-kritikan Anwar Abbas dijawab dengan data. Bahkan pembagian lahan dan penguasaan lahan, Presiden Joko Widodo menyebut bukan Presiden Joko Widodo yang membaginya. Nah, tapi Presiden Joko Widodo tidak menyebutkan presiden mana yang membaginya. Kemungkinan Anda sudah tahu lah. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut sekarang akan ada bank tanah di mana HGU dan HGB untuk lahan tersebut yang tidak dikelola lebih dari 20 tahun atau 30 tahun akan masuk ke bank tanah dan akan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Keren kan? Tidak seperti yang Anwar Abbas sebutkan, tapi Jokowi merubah semuanya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Di depan Anwar Abbas langsung, Jokowi nekat lakukan ini. Presiden Joko Widodo menjawab pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas soal 1% penduduk menguasai separuh lahan Indonesia. Dialog itu terjadi pada Kongres Ekonomi Umat Islam II. Dialog bermula dari ucapan Anwar saat memberi pidato pembuka. Anwar menyinggung soal ketimpangan di Indonesia, khususnya soal lahan. Dalam bidang pertahanan, indeks Gini kita sangat memprihatinkan 0,59. Artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini, kata Anwar dalam acara yang disiarkan langsung di kanal YouTube Official TV MUI pada Jumat 10 Desember. Jokowi langsung merespon pernyataan Anwar itu terkait saat mendapatkan kesempatan berpidato. Dia bilang awalnya hendak membaca teks pidato, tapi ia ingin langsung menjawab beberapa ucapan Anwar. Mantan wali kota Solo itu membenarkan pernyataan Anwar soal setengah lahan Indonesia dikuasai 1% penduduk. Akan tetapi, Jokowi menampik bahwa ia yang mendistribusi lahan tersebut. Berkaitan dengan lahan dengan tanah, penguasaan tanah, apa yang disampaikan Buya betul, tapi bukan saya yang membagi, ujar Jokowi. Jokowi menyampaikan pemerintahannya justru sedang melakukan reforma agraria. Pemerintah telah membagikan 4,3 juta hektar dari target 13 juta hektar untuk rakyat.
Pemerintah juga memulai program bank tanah. Negara akan mengambil alih lahan yang menganggur. Lahan-lahan itu kelak akan diberikan kepada rakyat lain yang membutuhkan. HGU, HGB yang ditelantarkan mungkin insya Allah bulan ini atau bulan depan untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan, ujar Jokowi. Diberitakan dari Detik, Presiden Joko Widodo menjawab kritik dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas soal kesenjangan. Jokowi menegaskan selalu memikirkan upaya pengurangan kesenjangan karena dirinya pernah menjadi orang susah. Ya, saya juga. Dipikir saya nggak kepikiran. Gini rasio waktu saya masuk 0,41 lebih. Kepikiran Bapak Ibu sekalian? Gap seperti itu kepikiran, jangan dipikir saya nggak kepikiran. Kepikiran karena saya merasakan jadi orang susah. Saya merasakan betul dan enak menjadi orang yang tidak susah memang, ujar Jokowi dalam acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam 2 MUI seperti disiarkan di akun YouTube MUI pada Jumat 10 Desember. Jokowi mempersilahkan pengurus MUI jika ada yang memerlukan lahan sangat besar untuk mengajukan itu kepada dirinya. Namun tujuan penggunaannya harus jelas dan tak bisa asal menunjuk lahan. Silakan untuk apa? Tapi jangan menunjuk, Pak saya yang di Kalimantan saja. Jangan. Saya yang memutuskan, oh Bapak butuh 10.000 ya? Saya berikan nih, ada di Sumatera. Oh 50.000, saya ada nih di Kalimantan, silakan. Dengan sebuah feasibility yang hitung-hitungan dan kalkulasi yang jelas. Jangan sampai kita berikan tahu-tahu diambil juga yang itu lagi, dibeli yang itu lagi. Untuk apa saya memberikan konsesi kalau untuk itu? Dan itu kejadian sudah berpuluh-puluh kali seperti itu terus, ujarnya. Akan banyak nanti bank tanah kita ini, sudah ada yang mengkomandani. Akan banyak sekali yang kita cabuti. Sudah, ini ndak, ini sudah lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun ndak. Masukkan ke sini ke bank tanah, baik itu HGU maupun HGB, agar semua lahan yang kita miliki betul-betul produktif, sambung Jokowi. Jokowi juga menjelaskan mengenai usaha mikro dan ultra mikro. Dia siap mengajak MUI melihat PNM Mekar. Memang banyak yang gak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari kalau boleh saya ajak dari MUI, dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Enggak apa-apa, entah 5 orang, entah 10 orang akan saya ajak apa yang kita bangun yang namanya Mekar. PNM itu 2015 kita hanya bisa mengumpulkan 500.000 usaha mikro. Usaha ultra mikro yang pinjamannya 3-5 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta. Sekarang sudah nasabahnya mencapai 9,8 juta. Greenman Bank itu totalnya hanya 6,5 juta. Dia mendapatkan Nobel. Ini kita sudah 9,8 juta, tapi nggak dapat Nobel, ujar Jokowi. Jokowi mengatakan sistem di PNM Mekar sudah berkembang. Pihak yang tidak bisa mengangsur akan dibantu oleh pihak lain. Insya Allah sampai 2024 akan mencapai target kita 20 juta. Tapi memang masih banyak karena usaha kecil, usaha mikro, usaha ultra mikro kita ada 64 juta. Topangan ekonomi informal kita ini memang sangat-sangat besar sekali, Bu Jokowi. Jokowi sebenarnya sedih melihat porsi pinjaman bank untuk UMKM yang masih rendah. Jokowi mengatakan pemerintah juga sudah berupaya untuk menaikkan porsi pinjaman bagi usaha-usaha kecil. Saya juga sedih melihat porsi pinjaman bank kita juga. Usaha UMKM hanya diberi 20%. Sisanya yang tengah, yang gede, kita maksa pun nggak bisa karena Pak, kami bekerja berdasarkan kalkulasi dan feasibility study yang semuanya terkalkulasi. Nggak bisa Bapak mendorong-dorong kami. Saya kan nggak minta banyak-banyak. Saya minta minim 30% saja. Tapi naik dari 20. Ini pun masih tarik ulur. Tapi dipaksa nggak bisa, ujar Jokowi. Bank kita tuh nggak bisa. Pak, kita ini bekerja dengan kehati-hatian yang tinggi, prudent. Nggak bisa Bapak memaksa kami dengan target-target seperti itu. BRI mungkin bisa lebih dari 80% ke usaha kecil, usaha mikro, usaha ultra mikro, tapi kami nggak bisa yang lain. Karena kami memang basis kami di usaha-usaha besar dan usaha-usaha menengah. Inilah kesulitan-kesulitan yang kita miliki, tetapi insya Allah nanti dengan Bank Syariah Indonesia yang gede-gede, yang dari kecil menjadi tengah, menjadi gede, kita dilayani oleh BSI, beber Jokowi. Presiden Joko Widodo juga menjawab kritikan yang dilontarkan Buya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas yang dinilai belum optimal dalam mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi saat ini, termasuk soal penguasaan lahan.
Dalam pidatonya di acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat kedua MUI pada Jumat 10 Desember, Anwar Abbas menyinggung masalah ketimpangan di Indonesia. 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini, sementara yang 99% hanya menguasai 41%, kata Anwar Abbas dikutip dari YouTube MUI TV, Jumat 10 Desember 2021. Padahal, kata Buya, pelaku usaha besar yang memanfaatkan lahan besar tersebut hanya 0,01% dengan jumlah pelaku usaha 5.550, yakni yang memiliki total aset di atas 10 miliar. Menanggapi kritikan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa apa yang disampaikan Anwar Abbas berkaitan penguasaan lahan itu betul. Dipikir saya nggak kepikiran. Gini rasio waktu saya masuk 0,41% lebih. Kepikiran Bapak Ibu sekalian? Gap seperti itu kepikiran. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, Jokowi menjanjikan untuk membantu mencarikan lahan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk keperluan usaha. Namun demikian, Jokowi meminta masyarakat untuk tidak pilih-pilih lahan yang dibutuhkan. Selain itu, mereka juga diwajibkan memberikan proposal yang visible terkait penggunaan lahan tersebut. Silakan, untuk apa? Tapi jangan menunjuk, Pak, saya yang di Kalimantan saja. Jangan, saya yang memutuskan. Bapak butuh 10.000 hektar, ya saya berikan, ada di Sumatera. Oh, 50.000 hektar, saya ada di Kalimantan, silakan.